Sayyidah Halimah berangkat hari itu dari Taif. Pagi nih berangkat, jalan terus gitu. Mereka istirahat, kemudian besok paginya lanjutin perjalanan. 70 orang, 70 perempuan maksud saya, sama tambah 70 suami mereka ditambah dengan 70 anak bayi mereka. Jadinya berapa tuh? 210. Bersama dengan kendaraan yang mereka tunggangin sama unta mereka. Kenapa mereka bawa unta? Jadi mereka naik keledai, teman-teman. Mereka juga bawa unta. Kenapa mereka bawa unta? Untuk diperah air susunya sebagai makanan mereka sepanjang jalan. Bayang gak sih? Zaman itu kan belum ada warung. Ini berangkat nih, sampailah di Hudaybiyah. Jadi deket sama Mekah tuh. Sampai namanya daerah Hudaybiyah. Mereka pun bikin tenda-tenda, teman-teman. Bermalam di sana, besok paginya baru mau turun gitu. Malam hari tersebut Halimah tidak berhasil memberhentikan tangis anaknya. Kenapa? Karena air susunya nggak ada, nggak banyak. Bahkan unta yang mereka bawa itu air susunya tuh diperah, nggak cukup banyak, nggak cukup untuk memberi makan kepada, nggak cukup buat mengenyangkan Halimah ataupun Abu Du'aib. Sehingga karena Halimah nggak kenyang, air susunya nggak banyak, sehingga anaknya nggak cukup air susunya, sehingga akhirnya menangis panjang malam. Cuman harapannya, ntar kan besok nih mau nerima anak bayi kan dikasih DP, dikasih uang muka untuk bayaran bulanan mereka itu gitu. Itu teman-teman biasanya mereka tuh langsung tuh bisa dibelanjakan gitu ya. Pergi ke pasar Mekah, belanja lah, beli kambing, beli unta gitu kan, beli makanan-makanan untuk cukup untuk jadi penghasilan mereka gitu. Pagi harinya Halimah pun dalam keadaan kelaparan, dia pergi ke rumahnya anak-anak ke Mekah gitu ya, bersama 70 perempuan lainnya untuk mencari bayi yang bisa mereka susui. Begitu turun aja tuh, langsung Halimah nanya sama mereka gitu kan, anak siapa nih yang bisa kami susuin? Maksudnya siapa nih yang lagi punya anak bayi gitu. Dikasih tahu tuh, nama pertama yang disebut sama orang-orang adalah anaknya Aminah. Siapa nih yang lagi punya bayi? Oh, cucunya Abdul Muttalib tuh, anaknya Abdullah tuh. Ibunya namanya Aminah. Rumahnya di mana? Tebet Barat, misalnya gitu ya. Kasih lihat kan, kasih tahu gitu rumahnya. Sebelah gang sana tuh deketnya. Biasanya kalau patokannya zaman itu tuh Ka'bah. Sebelah sininya Ka'bah, rumah sekian gitu kan, dari gang nomor sekian gitu. Akhirnya Halimah pun pergi ke sana gitu. Nyampe di sana ketemu sama Aminah. Aminah punya bayi. Saya Halimah nih dari Taif, pengen nyusuin anak kamu. Oh boleh. Tapi gimana ya Halimah? Kenapa gitu? Saya udah nggak punya suami. Jadi saya nggak tahu nih bayar kamu nih dari mana duitnya. Oh, wah maaf deh kalau gitu. Lah ya maaf. Kamu mau nggak? Kerja dibayar ucapan terima kasih. Ini kan urusannya kerjaan ya. Karena nggak cukup gitu kan dengan dibayar ucapan terima kasih. Lain kalau memang urusannya bukan kerjaan, ya kan? Ini sekarang nih Halimah masalahnya kan bekerja untuk nyari makan gitu. Nah kalau diucapkan setiap bulan nanti saya akan kirimkan doa, nggak cukup ya kan? Doa nggak nyenengin kan gitu ya? Nggak ada kan ceritanya didoain mudah-mudahan Ustazah Halimah dikenyangkan terus duk langsung kenyang gitu kan, nggak bisa gitu ya. Itu kalau Halimah gitu, maksudnya Halimah Sa'diyah sana ya. Jadi akhirnya Halimah pun nggak jadi ambil anak tersebut. Subhanallahnya, habis itu nanya lagi, siapa nih sebelah sono? Datanglah Halimah ke sana. Maaf Halimah, udah diambil sama teman kamu tuh, si Romlah misal. Datang lagi ke sana, oh udah diambil Halimah sama si Suud gitu kan, misalnya gitu. Diambil lagi gitu, oh
diambil tuh. Enak kok nggak salah namanya tuh. Misalnya gitu kan, datang lagi. Jadi nih pas waktunya sore tuh udah agak siangan, semua orang tuh pada udah balik semua ke tenda masing-masing. Halimah sendirian kagak punya anak bayi. Balik nih ke tenda. Kenapa Halimah? Ya ampun, nggak kebagian nih. Semua anak-anak udah pada diambilin sama teman-teman kita nih. Gimana ya? Beneran udah gak ada sama sekali? Ya gak ada sama sekali yang bisa bayar. Ada sih satu orang, tapi gak bisa bayar. Nah, masa kita mau sukarelawan? Siapa emang yang gak bisa bayar itu? Dia tuh sebenarnya cucunya Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy. Tapi emang bapaknya dia udah meninggal saat dia masih dalam kandungan. Sekarang sih umurnya 3 hari. Tapi gak ada yang bisa bayar kita tuh kalau kita nyusuin dia gitu. Gimana Abu Du'aib? Gak enak ya kalau pulang gak bawa bayi. Itu dia tuh. Ambil aja deh Halimah menurut saya. Iya kan? Ambil aja. La'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu anak itu anak yang bawa berkah. Ini yang sampai sekarang kagak percaya sama berkah, mesti belajar nih. Belajar sama seorang perempuan kuno. Belajar sama seorang perempuan kampung yang sudah mengajarkanmu dari 1400 tahun yang lalu tentang adanya keberkahan dari orang-orang yang dicinta oleh Tuhan. Dari orang-orang dicinta sama Allah, mereka punya keberkahan, teman-teman. Mereka ada keberkahannya. Jadi Abu Du'aib bilang la'allahu nismatan mubarakah. Ini bahasa beneran teksnya seperti itu, teman-teman. Saya nggak kurangin, saya nggak ubah bahasanya. Katanya Abu Du'aib waktu itu la'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu nih anak adalah manusia yang punya keberkahan. Abu Du'aib bukan orang belajar. Abu Du'aib bukan orang yang berpengetahuan. Pun juga Halimah As-Sa'diyah nggak pernah pergi ngaji, nggak pernah hadir majelis taklim, nggak pernah mondok pesantren, tapi faham karena itu adalah sesuatu yang diketahui secara umum buat siapapun yang kenal sama Allah, kenal adanya Tuhan. Pasti tahu bahwa Allah tuh kalau cinta sama manusia, dijadikannya manusia yang dicinta itu membawa keberkahan dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Nggak sama, orang tuh nggak sama. Ada orang-orang yang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala sehingga ia punya keberkahan lebih, teman-teman.